Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Salvigus Andriani, NIM 1914070102, kelas PGMIC, akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian, metodologi penelitian. Proses berpikir ilmiah adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan suatu pengetahuan diiringi dengan mencari kebenaran secara logis dan analisis. Berpikir ilmiah merupakan suatu proses berpikir secara sistematis, faktual tentang objek tertentu sehingga menghasilkan suatu pengetahuan ilmiah yang disebut dengan ilmu. Yang B. Perbedaan berpikir ilmiah dan berpikir non-ilmiah. 1. Sumber pengetahuan. Berpikir ilmiah menyandarkan sumber pengetahuan pada rasio dan pengalaman manusia, sedangkan berpikir non-ilmiah mendasarkan sumber pengetahuan pada perasaan manusia. Kedua, ukuran kebenaran. Berpikir ilmiah berdasarkan ukuran kebenarannya pada logis dan analisis suatu pengetahuan, sedangkan berpikir non-ilmiah mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan. Yang kecil, proses berpikir non-ilmiah adalah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Tujuan dari pola pikir ilmiah ini adalah untuk mempelajari sarana berpikir ilmiah adalah untuk memungkinkan kita untuk menelaah ilmu secara baik. Fungsinya itu, fungsi berpikir ilmiah sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dalam kegiatan ilmiah secara keseluruhan. Dalam hal ini, berpikir ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang ilmu untuk mengembangkan materi pengetahuan yang berdasarkan metode ilmiah. Hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama, pengertian. Suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan data analisis data menggunakan metode-metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, eksperimental atau non-eksperimental, interaktif atau non-interaktif. Tujuan dari penelitian pendidikan yang pertama, memperoleh informasi baru. Yang kedua, mengembangkan dan menjelaskan. Yang ketiga, menerangkan. Fungsi penelitiannya berdasarkan jenisnya ada fungsi penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian evaluatif. Kalau berdasarkan tujuannya ada penelitian deskriptif, prediktif, imperatif, dan penjelasan. Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. 1. Pendekatan kuantitatif berarti jumlah atau banyaknya suatu hal. Pendekatan kuantitatif berarti pendekatan yang bersifat menjumlahkan atau mengumpulkan. Pendekatan kuantitatif sering disebut juga dengan pendekatan positivistis yang mengikuti paradigma positivistis. Ilmu pengetahuan alam seperti fisika, kimia, biologi, ilmu hayat, geologi, astronomi pada dasarnya menyandang paradigma positivistis. Yang kedua, pendekatan kualitatif mengacu pada kata kualitas yang berarti sifat, mutu, kadar, makna. Pendekatan kualitatif mengenai beberapa strategi penelitian seperti disiplin ilmu, etnografi, etnometodologi, fenomenologi, pendekatan yang bersifat naratif, grounded theory, studi kasus, Stringlum method. Jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama ada penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian kasus atau lapangan, penelitian correlation, penelitian eksperimental suguhan, penelitian eksperimental semu, ada penelitian kausal komparatif, dan ada penelitian tindakan. Komponen proposal dari berbagai penelitian. Yang pertama ada judul. Judul merupakan etalase dari suatu penelitian yang menampilkan keseluruhan rencana penelitian. Yang kedua adalah latar belakang. Latar belakang merupakan pengantar yang menjelaskan secara singkat materi penelitian yang ditulis secara sistematis dan terarah. Yang ketiga ada rumusan masalah, yaitu dapat berupa pernyataan masalah atau pertanyaan masalah. Yang keempat ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian hendaknya diuraikan secara singkat dan jelas serta menggunakan kata yang bersifat operasional seperti menguraikan, mengidentifikasi, menggambarkan. Yang kelima ada manfaat penelitian.
Manfaat penelitian hendaknya diuraikan singkat dan jelas. Yang keenam, ada tinjauan pustaka berisi uraian teori yang mendasari penelitian. Yang ketujuh, ada kerangka konsep dan hipotesis. Kerangka konsep merupakan justifikasi ilmiah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Yang kedelapan, ada metode penelitian berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, kerangka penelitian, variabel dan subvariabel. Yang kesembilan, ada jadwal dan lokasi penelitian. Jadwal dan lokasi penelitian merupakan rencana tentang tempat dan waktu penelitian yang akan dilakukan. Yang ke-10, lampiran, yaitu yang harus dilampirkan dalam proposal antara lain daftar pustaka, alat ukur yang digunakan. Hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Yang satu, hambatan pengumpulan data. Hambatan yang penulisan hadapi dalam mengumpulkan data penelitian adalah peneliti menemukan kesulitan dalam mencari data yang paling tepat dan cocok dalam hal ini adalah teks yang mengandung nilai moral sesuai dengan ciri-ciri moral yang telah dikutip berdasarkan teori. Yang kedua, ada hambatan menganalisis data. Hambatan menganalisis data merupakan kesulitan terberat yang peneliti hadapi karena sulit untuk membedakan nilai moral yang berkaitan dengan tanggung jawab, nilai moral yang berkaitan dengan hati nurani, dan moral yang berkaitan dengan kewajiban.